Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang terbaru mengenai kondisi PP saat ini. Koin yang terbaik yang tentunya yang sabar akan mendapatkan cuan bisa jutaan persen. Dan saya akan memberikan info-info koin-koin baru hanya sebatas info saja. Kalian bisa beli ataupun enggaknya, saya enggak menyarankan, saya hanya sebatas memberikan info saja, sebatas yang saya tahu. Karena dalam bermain kripto risikonya tinggi, kalian risikonya ditanggung sendiri penumpang ya. Saya enggak ngajak jual beli koin tertentu ya, semua tanggung jawab penumpang masing-masing. Langsung saja di sini akan saya bahas, juga akan saya kasih koin yang sudah lama progres, ada proyek yang lagi progres kerjasama dengan Robinhood. Nanti saya bahas di sini adalah ARP ataupun Arbitrum. Itu mumpung harganya lagi turun, ada proyek yang progres, akan bull run, akan akhir tahun. Itu salah satu jurus ampuh untuk masuk kripto, mencari koin-koin yang seperti itu, memanfaatkan momen seperti nanti 3 bulan menjelang Piala Dunia. Koin apa nanti yang jadi sponsor tahun Piala Dunia yang tempo dulu 4 tahun yang lalu adalah CRO Kronos, itu crypto.com. Yang kedua ada koin pedes Chile, koin cabe Chile. Nah, di saat kalian ambil momentum itu jangan pas lagi naik. Sebelum naik biasanya ada berita yang akan jadikan sponsor itu sebelum malah 3 bulan sebelumnya itu udah ada infonya. Kalian masuk, manfaatkan momen itu, kemudian pas nanti Piala Dunia dibuka, koin itu meledak, kalian TP. Jangan kebiasaan biasanya untuk retail itu kalau lagi naik baru masuk. Nah, ini ada proyek Arbitrum dengan Robinhood ya, layer 2-nya ETH, kalian bisa masuk. Dan tadi video yang tadi pagi udah saya jelaskan juga, ternyata paus pun banyak serok karena ada proyek yang progres, koinnya lagi turun, punya fundamental. Itulah cari momen koin-koin yang kalian akan nanti investasikan, itulah yang nanti akan cuan. Di samping momen akan bull run, akan akhir tahun, itu salah satu jurus untuk ngambil momen menghul investasi koin-koin seperti ARP, Arbitrum ya. Itu koin untuk long invest jangka panjang. Selain Cardano, salah satunya ARP. Langsung Mas Bro bahas di sini ada koin baru yang sangat luar biasa ngaco. Ini sebelum saya jelaskan koin The America Party ini, koin Elon yang baru, tentu akan saya jelaskan dulu beritanya di sini ya. Si Elon Musk ini ternyata ngamuk lagi, tapi hati-hati kalau mau beli jangan lebih dari 100.000 kalau koinnya Elon. Yang sudah ada Grok 1 hancur, Grok 2, Grok 3 ya, kemudian lama-lama nyogrok ya. Elon Musk ini sudah meluncurkan koin terbarunya yang namanya The America Party. Akankah meme koin ini meleduk? Yang mana lagi ambles? Kalau lagi ambles ya pas pre-sale, orang pada jual ya, airdrop, hadiah, turun dah, kalian nanti pas turun masuk gitu, jangan pre-sale ya. Jadi pertikaian antara Elon Musk dan Presiden Trump kembali memanas terkait RUU Big Beautiful Bill, dengan Musk yang mengancam akan meluncurkan partai politik baru jika RRU tersebut disahkan. Ontol-ontol bener ini, kacau. Jangankan sama Iran ya, sama-sama satu negara aja, teman dulunya aja. Sekarang Elon itu kan tempo hari mendukung Trump jadi presiden, sekarang malah lagi perang antara Elon sama si Trump. Nggak ada perang rudalnya Iran sama Israel. Sebelum itu kan perang dulu Elon sama Trump saja membuat market hancur ya. Jakarta, pertikaian antara Elon Musk dan Presiden Trump kembali memanas terkait RUU Big Beautiful Bill, dengan Musk yang mengancam akan meluncurkan
partai politik baru jika RUU tersebut disahkan. Mau nyalon presiden apa kok bikin partai politik melalui koin? Nih aneh-aneh aja ya. Koin meme bertema The American Party (TAP) telah mulai meningkat tajam sebagai antisipasi inisiatif baru ini. Jadi ini koin-koin yang berbau politik, kalian kalau masuk jangan lebih dari 100.000. Saya nggak bertanggung jawab ya. Ini gemblong ini ya. Konflik emas dengan Trump kembali membara. Elon Musk, CEO Tesla, dan pendukung kripto telah terlibat dalam pertikaian publik dengan Presiden Trump. Hampir sebulan lalu yang memicu munculnya berbagai koin meme baru. Musk mencoba untuk rekonsiliasi dengan Presiden. Tidak lama setelah itu yang sempat menenangkan pasar. Namun konflik kembali memanas. Elon Musk mengancam akan membentuk The America Party keesokan harinya jika RUU pengeluaran yang dianggap gila disahkan. Menurutnya negara membutuhkan alternatif dari Uni Partai Demokrat Republik agar rakyat benar-benar memiliki suara. Ini membuat koin kok urusannya ribut kok, larinya ke koin itu piye toh. Pasar prediksi dan reaksi pasar kripto. Pasar prediksi seperti Kalsey sudah memperkirakan peluang emas untuk menciptakan TAP dan peluang ini melonjak menjadi 41% hari ini. Pendiri Tesla tersebut juga ya mentweet peluang Kalsey menunjukkan keseriusannya dalam membentuk partai politik baru. Partainya partai membuat partai Kalsey. Wah, ini Elon Musk nih bikin lagi nih. Selama konflik bulan lalu, sebuah koin meme bernama The America Party muncul di bursa desentralisasi Pampun ya, atau lewatnya PamSwap, dan bahkan mencapai kapitalisasi pasar sebesar 5 juta US dollar, tetapi segera meredup setelah pertikaian tampaknya berakhir. Setelah tweet Mas hari ini, koin meme TAP kembali mengalami kenaikan. Aduh, ini si Elon Musk ini pi. Kita lihat di sini ya, punya Elon. PP akan saya bahas, dan nanti Arbitrum yang perlu kalian pahami. Ada berita besar mengenai ARB, itu bisa ambil momen untuk masuk. Saya rasa seperti itu. Ini Elon, ini kemarin sempat naik nih di sini itu awal pas listing itu, terus kemudian naik itu di 121 rupiah. Sekarang turun dalam juga ya, 30 tinggal 31 ya, tinggal 31 rupiah. Tapi pas kemarin jatuh di harga sekitar 5 rupiah, tempo hari jatuh di harga 5 rupiah ya, kemudian naik lagi 31 rupiah. Kalian kalau mau ngambil momen nggak usah banyak-banyak, jangan lebih dari 100.000, paling banter 1 juta. Kalau nanti koin jeblok kalian rugi nggak sampai bonyok, kalau nanti cuan ya lumayan begitu saja, nggak usah mikir yang cuan miliaran. Juga koin Elon selama ini kan berantakan ini ya, The America Party ya, TAP ini baru dipasarkan di Uniswap. Ini jaringannya ETH ya, di Uniswap kalian beli mahal juga ininya, gas fee-nya ya. Ini mumpung market cap-nya masih kecil banget, belum sampai 1 triliun ya, masih dikit lah, masih miliaran ya, masih miliaran. Ini salah satu berita koin si punya Elon ya. Kemudian ada proyek yang progres di dalam koin Arbitrum ARB, rankingnya 46, kemudian harganya masih 5 ribuan, kapitalisasinya masih kayak meme coin 6 triliun saja, jauh banget dari PP, dan harga tertingginya 35.000, sekarang jatuh di harga 5.000. Pas kebetulan ada proyek yang progres. Jadi salah satu tip untuk membeli koin-koin tuh yang seperti itu
Ya, ini ada kerjasama antara Robinhood sama Arbitrum ya, kerjasama antara ARB sama Robinhood. Ada proyek yang progres, kita masuk dari sekarang, akan ada bull market, akan ada pemangkasan suku bunga, ada akhir tahun, koin yang terbang biasanya yang ada proyek yang progres. Dan ini bukan meme coin, selain Cardano ini salah satu koin yang bisa dijadikan untuk long invest. Apa proyeknya? Kita lihat di sini. Token ARB bersiap untuk potensi terobosan karena kemitraan dengan Robinhood yang mengintegrasikan blockchain layer 2 Arbitrum untuk perdagangan 24 bulan 7, bebas komisi saham AS, tokenisasi dan future kripto dengan leverage hingga 3 kali. Kapitalisasi pasar ARB adalah 1,61 miliar dengan kemungkinan harga akan mantul ya 0,35 jika permintaan meningkat. Jadi token ini berarti mirip-mirip dulu si FTX projectnya Kribo itu untuk perdagangan future, tapi nggak pakai kena liquid ya, itu hanya leverage yang aman 3 kali lipat short ataupun long. Ini kelihatannya token Arbitrum bersiap untuk potensi terobosan karena kemitraan dengan Robinhood yang mengintegrasikan blockchain layer 2 Arbitrum untuk perdagangan ya 24 bulan 7, bebas komisi saham AS, tokenisasi dan future kripto dengan leverage hingga 3 kali lipat. Itu mantep lah, ini proyek yang progres yang bisa kalian tembak koin ini ya. Jadi ngambil momen itu, tapi tetap risiko ditanggung masing-masing, mumpung harganya juga lagi meledos ya, turun dari awal listing 80,98%, turunnya sudah 80%. Nah, ini salah satu kalau cari koin itu yang terjun bebas seperti ini. Ketika dulu HNT turun, Solana turun pas terjun bebas, tapi kemudian Solana diambil alih ETH, diakuisisi, dan kemudian HNT notnya dipakai Solana, harga jatuh terjun, tahu-tahu terbangnya tidak ngotak, bisa naik 10-an kali lipat. Nah, Arbitrum itu koin yang bagus, blockchain yang bagus, layer 2-nya ETH, koin real project, bukan koin kentut atau koin micin now. Jadi saya salah satunya juga hold koin ini ya, di samping Cardano untuk urusan long invest jangka panjang. Salah satu Cardano, Arbitrum juga ini termasuk bisa jadikan long invest karena project itu harus sabar ya. Dan ini yang progres kerjasama dengan Robinhood. Barangkali pas nanti momennya momen bagus, akan bull market, akan akhir tahun, saya rasa ya ini kesempatan jurus yang ampuh untuk masuk di Arbitrum daripada koin Elon Musk. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau PP nggak perlu diragukan lagi, juga nanti akan saya kasih TAPP yang menarik menurut saya untuk kalian, supaya kalian matanya terbelalak ya. Tetap semangat, tetap yakin. Pemain kripto mau cuan jutaan persen, dibanting 10% saja sudah kayak kiamat, itu ya jangan main kripto. Kalau yang nangis-nangis itu jangan main kripto. Kita lihat, waduh mantap, gila, betul. Pemegangnya, holdernya meningkat terus, dan 457,25k, kapitalisasinya hampir 65 triliun lagi. Artinya sudah nggak bisa turun banget si PP ini, nggak main-main. Sudah kalau membahas PP secara fundamental, wah sudah nggak ada yang bisa diragukan lagi. Kalau nanti kejadiannya seperti ini nih, mirip TA saya nanti, kejadiannya akan seperti ini, cerot ke atas. Itu kejadiannya. Sekarang kalau kita lihat di sini, apakah nggak bikin kita ngilu? Masa ini PP
dijejer dengan BTC seperti ini, BTC-nya setengah PP. Ini kan sebetulnya bulatan ini bulatan PP, bulatan BTC, tapi diserbu yang separuhnya PP. Ini kode yang alam nih, kode unik. Ini bisa jadi nanti PP mengulang sejarah baru untuk eksperimen bahwa ini loh BTC-nya meme coin dan akan jadi raja meme coin. Kalau BTC jadi raja kripto, ini jadi raja meme coin, akan mengulang sejarah seperti BTC dulu. BTC juga dulu meme coin, itu fakta kawan. Harga BTC dulu sama harga PP sekarang itu mahal harga PP sekarang. Jangan macam-macam, jangan ledek. Kualat nanti kalau Mas Bro udah ngamuk ya. Enggak apa-apa kalau Mas Bro ngamuk, paling-paling ya korbannya rendah. Bercanda. Enggak, itu konyol ya. Kalau yang ngamuk Trump ya itu bahaya sama Elon ya. Itu oke. Yang terakhir TA dari saya, ini suka mengecoh para pemain pemula, pemain retail tuh, dan di koin mana saja sering terjadi hal yang seperti ini. Saya kasih tahu ini, setelah longsor ke bawah seperti ini kan sudah bear market nih, sudah jatuh, bear marketnya udah selesai, kemudian berubah huruf V. Ini arahnya akan crot, akan ke atas. Tapi sebelum ke atas, ini manipulasi. Hampir semua koin yang akan terbang awalnya seperti ini. Setelah turun begini, pembalikan arah udah tren bearish selesai, sekarang tren bullish. Di sini setelah ngaceng di sini, disinilah sampai candle berapa ini rata di sini. Inilah ujian. Kenapa di sini ujian? Ini manipulasi bandar untuk merontokkan para holder itu, dirontokkan dari pemegang yang hampir 60% retail sekarang dikadalin sama paus, tinggal 20% saja, 80% sudah dipegang paus. Dengan rontok begini itu retail itu pada CL bubar, ini pada bubar ya, padahal arahnya akan ke sana. Jadi seperti ini sering saya amati baik di BTC, di ETH, di BNB, koin-koin yang akan terbang, yang akan mengalami harga tertinggi baru itu setelah bear market seperti ini jatuh ke sini, kemudian pembalikan arahnya sudah bull, itu selalu begini, itu selalu bantingan begini, ujung-ujungnya ke sana. Jadi mirip sekali kayak gini nih. Ini nge-bear nih, seret turun. Kemudian nih huruf P udah melengkung, arahnya udah berubah dari bear ke bull. Nah, di saat kesana ke atas ini, di saat ke sini itu ada bantingan kayak gini nih, klek. Ini pada CL pada bubar ya, dihantam paus. Tapi yang sudah surat gini, saya mengamati itu gini, perjalanan kripto itu seperti ini, gini. Nah, saya perhatikan, wah ini yang masuk di sini ini, kemudian dibanting gini, pasti pada CL di sini, pada nggak kuat. Pasti ini pahit banget, pada bermutakan kacau balau. Padahal kalau sabar akan ke sini. Itu sering terjadi. Kalau kita lihat di web Aliat, ini kan satu itu naik, ini angka 1. 2 itu turun, ini 2 turun. Dan penurunan 2 ini valid, tidak sampai turun di awal naik. Baru 3 itu akan ngecrot lebih dari angka 1 ini, lebih tinggi, tak terkendali 2, itu valid. Itu aja yang saya sampaikan ya. Tetap yang sabar akan jadi jutawan, yang tidak sabar akan jadi kere. Apalagi orang-orang yang fatput, rezeki jauh, muka jauh. Mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin. Mas Bro juga masih kemarin ada kesaksian yang cuma 18 juta aja dapat 3 miliar koin PP. Sekarang naiknya udah, waktu kemarin jual tuh 44 kali lipat. Itu masih lebih cuan daripada BTC. Nggak adanya adalah untuk sukses besar yang harus tepat cari koinnya dan sabar dengan banting-bantingannya seperti Shiba dan Doge dulu, dimana ingin jutaan persen adanya memang di meme coin. Dan PP ini perjuangannya nggak mudah amat, cukup berat. Dulu sudah saingan yang terkuat, WIP ada bong, sudah nggak ada apa-apanya. Mungkin kita tinggal tunggu cuan saja. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin,
PP the best akan cuan besar ya. Kalian tinggal sabar tidak dan enggaknya, tergantung kalian mampu nggak melewati seleksi alam. Mungkin itu aja. Tetap Dior, riset mandiri, risiko ditanggung masing-masing Mas Bro. Yang mereview sebatas yang saya tahu, semua keputusan di tangan kalian. Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun ancur-ancuran mendadak ya. Mungkin itu yang positif, kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.